gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket, artinya kalau kemudian presiden itu berhalangan tetap kan yang menggantikan kan wakil presidennya. Nah kalau wakil presidennya pernah menjabat sebagai presiden, kemudian naik menjadi presiden kan dia menjadi tiga, yang kemudian tidak memungkinkan karena itu. Jadi saya sih sepakat bahwa apa namanya presiden yang sudah dua kali apa namanya menjadi atau seseorang yang sudah pernah dua kali menjabat sebagai presiden itu tidak boleh mengaju lagi sebagai wakil presiden. Nah, berikutnya kita juga bisa lihat bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dalam ketentuan pasal 6. Sebetulnya substansinya adalah bahwa dengan dipilih langsung, presiden dipilih langsung oleh rakyat, itu berarti presiden itu tidak lagi sebagai mandataris MPR. Karena kita tahu dulu sebelum ketentuan ini atau amandemen Undang-Undang Dasar ini dilakukan, presiden itu kan dipilih oleh MPR, karena MPR kita tempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Nah sekarang karena presiden dipilih oleh rakyat, legitimasinya langsung dari rakyat, mandataris rakyat yang memberikan mandat itu adalah rakyat. Maka presiden tidak lagi bertanggung jawab pada MPR, tetapi presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jadi melalui apa? Melalui mekanisme pemilu, melalui mekanisme pemilu atau mekanisme undang-undang dasar jika ini di dalam ketentuan pasal 7 ya tentang impeachment itu. Jika memang kemudian presiden ya kalau tidak berhalangan tetap berarti dia melanggar undang-undang sekalipun juga ada prosedur untuk membuktikan apakah presiden ini melanggar undang-undang atau tidak. Itu melalui mekanisme impeachment yang ujungnya adalah pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan kemudian dikembalikan lagi kepada DPR dan MPR untuk mengambil keputusan secara politik apakah presiden itu bisa dijatuhkan di tengah jalan karena terbukti melanggar undang-undang. Jadi poinnya adalah sebetulnya mengapa ini penting saya sampaikan kepada kalian di antara ketentuan pasal-pasal yang lain, itu untuk menunjukkan bahwa karena presiden itu sekarang mendapatkan legitimasinya sebagai presiden itu dari rakyat langsung, maka ya sudah sewajarnya dan seharusnya sehingga dia harus bertanggung jawabnya kepada rakyat. Nah, sekarang memang kemudian yang kita pikirkan bagaimana mekanisme atau mengadministrasikan pertanggungjawaban presiden kepada rakyat itu. Pengadministrasiannya kalau saya itu melalui apa namanya pemilihan 5 tahunan itu ya kalau apa namanya apa ya katakan presiden sudah tidak lagi diterima oleh rakyat maka ya rakyatlah yang menjadi hakim agungnya, dialah yang kemudian nanti menghakimi untuk dipilih atau tidak dipilih. Artinya kalau dia tidak dipilih lagi ya sudah barang tentu bahwa dia sudah tidak menjadi dia tidak memperoleh lagi mandat dari MPR, mandat dari rakyat. Jadi mekanisme pertanggungjawaban kepada rakyat itu dilakukan dalam pemilu 5 tahunan itu, pemilihan presiden itu. Jadi dia dipilih atau tidak dipilih itu bagian dari pertanggungjawaban presiden kepada rakyat. Seandainya dia sekali lagi tidak melanggar undang-undangnya. Artinya dia apakah menjalankan janji-janjinya atau menjalankan apa namanya kebijakan-kebijakan yang di, dikehendaki oleh rakyat, itu mekanismenya adalah mekanisme pemilu. Jadi tidak bisa di tengah jalan sekonyong-konyong diberhentikan oleh MPR misalnya, nggak bisa. Di sisi yang lain kemudian juga ada pertanggungjawaban yang sifatnya apa namanya jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan begitu ya. Itu kemudian bisa saja presiden harus diberhentikan tengah jalan. Tetapi sekali lagi proses atau prosedur impeachment di Indonesia itu juga tidak mudah. Sekalipun inisiatif bisa datang dari DPR dalam konteks fungsi pengawasan, tetap saja harus dibuktikan di pengadilan, yaitu di Mahkamah Konstitusi, dan eksekusi akhirnya itu ada di tangan MPR. Jadi sekalipun sekali lagi jadi sekalipun mungkin putusan Mahkamah Konstitusinya itu menyatakan presiden melanggar undang-undang, tetapi jatuh dan tidaknya presiden
itu kan tergantung MPR-nya. Jadi ujungnya itu ada di MPR. Awal yang mengawali DPR, yang memproses di tengah itu MK, yang mengakhiri adalah MPR. Jadi prosedur impeachment itu sedemikian rupa dan itu tidak mudah. Bagaimana kemudian kita lihat di dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar. Jadi ada aspek-aspek yang sifatnya yuridis prosedural, tapi juga ada aspek-aspek yang sifatnya politis. Jadi sekalipun bisa jadi yuridis proseduralnya terpenuhi, tetapi kalau proses politiknya kemudian tidak sejalan, ya bisa saja yang prosedural normatif itu tidak ada artinya apa-apa. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan presiden, yang tadi saya bilang kekuasaan pemerintahan. Jadi presiden kan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ini kekuasaan eksekutifnya, kekuasaan pemerintahannya. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, kewenangan yang bersifat eksekutif power atau menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam sistem yang lebih ketat sesungguhnya semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden harus didasarkan pada perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangannya. Peraturan perundang-undangan sebenarnya. Semua peraturan yang tidak berlaku ya tidak harus kita tunduk, gitu, kalau tidak ikuti. Tapi peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi peraturan perundang-undangan yang mengikat adalah hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebetulnya tidak perlu menggunakan frase yang berlaku, karena yang tidak berlaku ya tidak perlu kita perhatikan. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan discretionary power itu dibatasi sesempit mungkin. Jadi pemerintahan negara itu ya prinsipnya adalah dia melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsipnya itu perintah. Maka namanya eksekutor. Eksekutor apa? Eksekutor terhadap kebijakan. Kebijakan yang membuat adalah legislatif. Legislatif membuat kebijakan yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekalipun di Indonesia sekali lagi presiden atau eksekutif pun juga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga artinya presiden juga menjadi bagian dari fungsi legislatif itu. Ya, tetapi presiden di dalam menjalankan tugasnya itu dibatasi oleh undang-undang. Dia harus melaksanakan undang-undang sebagai pokok kebijakan-kebijakannya. Tetapi pemerintahan itu kan juga harus menyadari bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu mempunyai keterbatasan. Artinya adalah bahwa dinamika masyarakat, dinamika negara, dinamika rakyat itu bisa saja melampaui batas undang-undang. Jadi sering terjadi legal gap. Legal gap itu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan dinamika masyarakat. Nah, untuk mengatasi bahwa pemerintah itu harus bisa menjangkau lini-lini yang tidak terjangkau atau tidak tercover oleh peraturan perundang-undangan itu, maka pemerintah diberikan kewenangan yang sifatnya discretionary power. Jadi tidak ada peraturan perundang-undangannya, tetapi karena pemerintah harus berbuat sesuatu, maka didasarkan pada kewenangan yang sifatnya diskresi ini, pemerintah bisa melakukan, bisa berbuat meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan. Jadi secara prinsipal bahwa tugas penyelenggara negara, tugas pemerintah itu adalah melaksanakan undang-undang. Tapi kita tahu sekali lagi undang-undang itu mempunyai keterbatasan sehingga terjadilah legal gap antara peraturan perundang-undangan sebagai pokok-pokok kebijakan dengan dinamika masyarakat. Nah, presiden itu diberikan kewenangan yang sifatnya diskresioneri. Jadi dia bisa melampaui batas-batas norma semata-mata untuk keselamatan dan kebaikan warga masyarakat. Nah, karena itulah maka dalam konteks discretionary power itu kita tidak bisa lagi bicara tentang norma atau peraturan perundang-undangan, tetapi kita bicaranya tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Jadi bukan soal undang-undang, tetapi di dalam menjalankan discretionary itu didasarkan kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik, good governance. Jadi governance itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekalipun undang-undangnya tidak ada. Bukan berarti kemudian dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya sepanjang bahwa discretionary power itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara yang baik, maka itu yang seharusnya dilakukan. Tetapi kalau discretionary power itu dijalankan berdasarkan atas kekuasaan belaka, nah ini yang kemudian kita bisa katakan discretionary power itu berbahaya atau ya salah. Jadi sekali lagi Presiden di dalam menjalankan pemerintahan negara itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tapi peraturan perundang-undangan itu kemampuannya terbatas. Seringkali terjadi gap antara peraturan perundang-undangan dengan dinamika masyarakat. Karena itulah, maka untuk mengatasi gap itu, pemerintah itu diberikan kewenangan yang sifatnya diskresi, pengecualian. Meskipun diskresi yang sifatnya pengecualian, bukan berarti kemudian bisa seenaknya sendiri. Discretionary power itu harus didasarkan atau dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Good governance, good corporate governance kalau itu di lingkup korporasi. Ini dulu, ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Belum saya masuk ke lembar berikutnya. Halo? Belum, Pak. Ada, Pak. Ada? Kalau tidak salah juga. Baik, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, saya lanjut. Presiden yang unik di Indonesia, selain dia menjalankan kekuasaan eksekutif, dia juga mempunyai kewenangan yang sifatnya legislatif atau legislative power. Presiden itu juga mempunyai kewenangan legislatif, terutama ketika dia diberikan kewenangan untuk mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. To regulate public affair based on the law and the constitution. Jadi dia didasarkan pada, meskipun dia mempunyai kewenangan legislatif, tapi kewenangan legislatif ini pun juga harus didasarkan kepada undang-undang atau undang-undang dasar. Di dalam sistem pemisahan kekuasaan separation of power, maka kewenangan legislasi ini kan ada di tangan parlemen, bukan di tangan presiden atau di tangan pemerintahan. Itulah maka orang sering menyebut Indonesia itu, karena presiden juga mempunyai kewenangan legislatif, kita menyebutnya bukan separation of power, tetapi distribution of power. Kalau separation of power, maka yang membuat undang-undang ya kekuasaan legislatif saja. Nah, kalau di Indonesia kan presiden juga mempunyai legislative power juga. Oleh undang-undang dasar kan dia diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang. Bahkan peraturan pemerintah sekalipun juga presiden itu kan juga undang-undang dasar memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah itu perintah undang-undang, legitimasinya undang-undang. Kalau kemudian kita mengenal produk hukum yang lain seperti Perpres misalnya, peraturan presiden, lalu kemudian peraturan menteri yang lain itu sebetulnya munculnya adalah dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi presiden membuat Perpres itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan presiden membuat PP itu kewenangan yang sifatnya konstitusional. Presiden mendapatkan kewenangan itu sebagai bentuk atribusi dari undang-undang dasar. Kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang dasar. Jadi Indonesia tidak lagi kemudian menganut separation of power, tetapi kita menganut distribution of power. Kalau separation of power itu antar kewenangan yang satu dengan kewenangan yang lain itu dipisahkan sama sekali. Eksekutif ya dijalankan oleh eksekutif, legislatif ya oleh legislatif, yudikatif ya oleh yudikatif. Nah, di Indonesia kan tidak. Jadi di Indonesia kan presiden sebagai penguasa eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif, dia juga mempunyai kewenangan juga untuk membentuk atau membuat undang-undang. Sekalipun dalam membentuk undang-undang dia kan depend kepada DPR, artinya harus bersama-sama dengan DPR.
Nah, presiden juga uniknya di Indonesia itu juga mempunyai kekuasaan yang sifatnya judicial power atau kekuasaan yudisial. Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka memulihkan keadilan yang terkait dengan putusan-putusan pengadilan, mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Amnesti, abolisi, dan lain-lain. Jadi kewenangan presiden itu kan juga melampaui batas kewenangan ke arah judicial sistem atau judicial kekuasaan judicial. Karena dia juga bisa atau oleh Undang-Undang Dasar presiden itu diberikan kewenangan untuk mengurangi hukuman, amnesti, abolisi, dan lain-lain, memberikan pengampunan, grasi, amnesti, ya, ataupun penghapusan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Presiden itu juga mempunyai kekuasaan di bidang diplomatik, kekuasaan diplomatic power. Diplomatic power ini kan kita temukan di dalam model pemisahan kekuasaannya John Locke. Ya. Kekuasaannya John Locke itu mengidentifikasi kekuasaan diplomatik di situ itu. Kewenangan diplomatik yaitu menjalankan hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional yang lain dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Dalam hal ini, kedudukan presiden adalah sebagai pimpinan negara dan simbol kedaulatan politik negara berhadapan dengan negara yang lain. Jadi, diplomatic power itu dalam konteks presiden sebagai kepala negara, simbol negara. Jadi, presiden adalah simbol kedaulatan negara, mewakili kepentingan negara. Ketika berhadapan atau ketemu dengan lembaga negara internasional lainnya atau berinteraksi dengan negara lain. Jadi, presiden pertama pemegang kekuasaan eksekutif, dua dia juga memegang kekuasaan legislatif melalui membentuk kewenangannya membentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu dia juga mempunyai kewenangan judicial power terkait dengan pengampunan, grasi, amnesti, abolisi, dan lain-lain. Lalu presiden juga mempunyai kewenangan yang sifatnya diplomatik atau diplomatic power. Dialah menjadi simbol negara ketika negara harus berinteraksi dengan negara yang lain atau dengan subjek hukum internasional yang lain, organisasi internasional. Nah, presiden juga mempunyai kewenangan yang sifatnya administratif power. Kewenangan yang bersifat administratif itu untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan tertentu, jabatan-jabatan administrasi negara tertentu. Presiden juga merupakan chief of executive, maka sudah semestinya presiden juga berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara tertentu. Mengangkat menteri, memberhentikan menteri itu prerogatif presiden. Mengangkat dan memberhentikan jaksa agung, panglima TNI, Kapolri itu juga kewenangan presiden sebagai chief of executive atau pemegang mandat kekuasaan administratif. Ya, jadi termasuk juga Bank Indonesia, termasuk juga Bank Indonesia itu juga kewenangannya oleh presiden. Hanya memang untuk memberikan sentuhan demokratik dalam konteks proses itu, kita memberikan ruang partisipasi pada publik yang diwakili oleh organ lembaga negara yang lain, yaitu legislatif dan yudikatif. Ya, jadi di dalam fit and proper itu maka melibatkan legislatifnya. Jadi legislatif juga dilibatkan dalam proses fit and proper. Lalu kemudian lembaga yudisialnya lah yang kemudian melantik. Sekalipun kemudian agar tidak kemudian didikte oleh kekuasaan yang lain, maka presiden itu kalau mau mengangkat jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, dan gubernur BI, maka tidak mengajukan pilihan presiden itu, hanya mengajukan satu orang. Jadi mau tidak mau, di dalam fit and proper tadi, yang memilih bukan DPR, tetap presiden. Sebab kalau presiden mengajukan 3, maka pilihan-pilihan itu kemudian bergeser ke DPR, karena kemudian yang memilih DPR. Nah, agar presiden juga tidak dikadalin sama DPR begitu, maka presiden dalam proses fit and proper biasanya hanya mengajukan satu nama saja, agar tidak disabotase oleh
DPR, gitu ya biasanya. Tetapi memang tidak ada ketentuan presiden itu ketika mengajukan calon jabatan-jabatan tertentu itu harus berapa orang. Maka presiden biasanya hanya mengajukan satu saja, supaya yang memilih tetap presiden. Kalau presiden mengajukan 3, pilihan itu kemudian bergeser ke DPR. Jadi yang memilih adalah parlemen. Ini yang tidak digandaki. Jadi jabatan-jabatan tertentu itu kemudian menjadi kewenangannya presiden. Jabatan-jabatan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, kita tahu ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Gubernur BI, kemudian ada komisi negara tertentu seperti KPU itu ya. KPK, komisi-komisi negara itu juga menjadi kewenangannya presiden. Nah, memang tidak diatur di dalam konstitusi adalah jabatan jaksa agung, itu diatur di dalam undang-undang. Yang tadi kita bisa melihat presiden sebagai kepala pemerintahan, chief of executive. Ini kita melihat presiden sebagai kepala negara, ada beberapa ketentuan pasal yang kemudian bisa kita lihat sebagai pemaknaan atau pengadministrasian gagasan presiden sebagai kepala negara. Misalnya di dalam ketentuan pasal 10, presiden itu memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi panglima tertinggi. Kalau panglimanya itu bintang 4, maka presidennya bintang 7. Bintang 7 itu obat sakit kepala, puyer obat sakit kepala. Jadi cukup bintangnya 5 saja ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan bintang malah sakit kepala. Jadi presiden itu jabatannya dalam konteks kepala negara, dia ini adalah panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka presiden mempunyai kewenangan untuk menyatakan perang dan damai itu, karena jabatannya yang begitu tinggi. Kemudian juga menyatakan negara dalam keadaan bahaya, kemudian mengangkat duta dan konsul, kemudian menerima duta dari negara lain, memberikan gerasi, rehabilitasi, dan seterusnya, kemudian juga memberikan amnesti abolisi. Baik, saya lanjutkan, presiden juga memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, kemudian meresmikan keanggotaan, bahasanya gitu ya, meresmikan begitu. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memberikan pertimbangan dari DPD, ya. Lalu kemudian menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, dan menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan oleh Presiden. Dan ada 3 tuh, ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi kan. Dari 9 itu kan 3 itu diusulkan oleh Presiden, 3 diusulkan oleh DPR, dan 3 diusulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, Presiden mempunyai hak untuk mengusulkan 3 itu. Presiden sebagai kepala pemerintahan, maka Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat dan memberhentikan para menteri, mengajukan 3 calon hakim konstitusi. Baik, itu saya kira beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa
Ini kita bicara tentang presidennya dulu, karena kekuasaan pemerintahan itu kan sangat besar ya. Sekali lagi, hari ini mungkin hanya presiden dulu, kemudian minggu depan kita kementerian dan lembaga, di menteri-menteri dan apa namanya organ lembaga negara yang lain. Khususnya kalau saya mau memberikan perhatian selain Kementerian Negara juga soal Komisi Negara. Jadi Komisi Negara ini dalam konteks ketatanegaraan sekalipun itu adalah keniscayaan, artinya memang tidak semua hal kemudian bisa ditangani sendiri oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga kita membutuhkan organ lembaga negara yang sifatnya campuran, begitu ya. Maka muncullah komisi-komisi negara itu. Hanya memang kemudian di Indonesia komisi negara